Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian sholawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan ke arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan sehat, sudah melaksanakan sholat subuh tadi pagi dan sudah sarapan tentunya, dan siap untuk menerima pelajaran hari ini. Baiklah, adapun pembelajaran kita hari ini itu adalah tentang Asmaul Husna. Apakah anak-anak ibu sudah masih ingat tentang Asmaul Husna? Baiklah, Asmaul Husna itu bukanlah nama yang asing lagi bagi kita, karena mulai dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu kita sudah mempelajari beberapa nama dari Asmaul Husna. Dan untuk yang di kelas 4 ini atau fase B, kita akan melanjutkan lagi beberapa Asmaul Husna akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baiklah, sebelum kita masuk kepada Asmaul Husna yang akan kita pelajari, sebaiknya kita ulangi lagi apa itu pengertian dari Asmaul Husna itu sendiri. Asmaul Husna itu berasal dari dua kata, yaitu al-asma yang memiliki arti nama-nama, dan al-husna artinya adalah yang paling baik atau yang bagus. Jadi arti dari Asmaul Husna adalah nama-nama yang terbaik atau yang paling baik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Asmaul Husna itu sendiri berjumlah 99 nama. Sebagaimana yang ada pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas yang pertama adalah Al-Mu'min, artinya Maha Pemberi Keamanan, Al-Aziz yaitu yang Maha Perkasa, dan As-Salam yaitu Maha Sejahtera. Kenapa kita harus mengenal Asmaul Husna? Karena di dalam Al-Quran sudah dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walillahil asmaul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Al-A'raf ayat 180. Nah, dari ayat tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita perlu memahami, kita perlu tahu apa arti dari Asmaul Husna.
di sini kita akan membahas bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Quddus. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Misalnya, kalau kita seorang siswa, kita harus menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah kita. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian yang kedua, menjaga hati dan sifat dari sikap yang dapat mengotori hati kita, seperti sifat iri, dengki, pemarah, dan lain-lain. Karena misalnya ada teman yang mempunyai pensil baru atau buku baru, kita iri dan dengki, kemudian kita buang atau kita kotori buku tersebut, itu merupakan perbuatan yang tidak boleh dan merupakan itu adalah penyakit hati, harus kita hindari. Kemudian menjaga lisan dan perilaku kita supaya tidak mengotori hati dan menyakiti perasaan orang lain atau menyakiti teman-teman kita di sekolah, hingga sampai misalnya teman-teman kita menangis, apalagi menyakiti hati guru kita. Karena kalau guru di sekolah itu adalah ganti dari orang tua kita. Nah, kemudian cara meneladani Asmaul Husna As-Salam, yang pertama itu misalnya ada teman yang sedang berselisih, kita usahakan untuk melerai teman tersebut. Yang kedua, selalu menciptakan suasana damai dan rukun ketika bersama teman-teman di sekolah, kalau di rumah, keluarga, dan juga orang lain. Kemudian yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Apapun yang bisa kita bantu, misalkan kalau kita tidak mempunyai uang, kita bisa membantu orang lain dengan menggunakan tenaga kita atau bisa menggunakan pikiran kita. Kalau dengan tenaga misalnya kita bisa membantu orang lain dengan misalnya ada seseorang yang mau menyeberang, misalnya orang tua menyeberang jalan, kemudian kita bantu, kita bimbing orang tua tersebut, itu kita membantu menggunakan tenaga. Misalnya dengan jasa kita, dengan jasa misalnya ada teman kita yang mendapat kemalangan, misalnya rumahnya mendapat musibah kebakaran, kemudian nanti ada kita dengan teman-teman yang lainnya membantu teman tersebut. Nah, selanjutnya itu cara meneladani Asmaul Husna Al-Mu'min. Nah, yang pertama, senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara sholat, puasa, dan lain-lainnya, bersedekah. Kemudian berusaha menjaga ketentraman dan ketenangan di mana saja. Artinya kita sebagai seorang siswa, kita tidak boleh berkelahi, tidak boleh membuat onar dan yang lain-lainnya. Kemudian tidak mengganggu orang lain dan ikut menjaga keamanan lingkungan, seperti mengadakan siskamling atau di rumah kita tidak boleh mengganggu adik atau kakak kita. Nah, jadi mungkin pelajaran kita untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk minggu besok itu ada tugas dari ibu, yang mana setelah kita mempelajari Asmaul Husna yang 3 tadi, yaitu tentang Al-Quddus artinya maha suci, kemudian As-Salam maha pemberi keselamatan, dan Al-Mu'min adalah maha pemberi keamanan. Jadi dari yang ketiga pelajaran kita tadi, ibu minta untuk minggu depan anak-anak ibu semuanya diharapkan memahami kembali